warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati dari program studi pembelajaran politik Islam kelas C. Di sini saya akan membahas tentang pemerintahan daulah Islamiyah. Pemerintahan daulah Islamiyah adalah konsep pemerintahan yang didasarkan pada ajaran dan prinsip-prinsip Islam. Secara historis, bentuk pemerintahan ini telah mengalami berbagai variasi, mulai dari sistem khalifah pada masa awal Islam hingga berbagai dinasti seperti Umayyah dan Abbasiyah yang masing-masing memiliki ciri khas tersendiri. Berikut adalah beberapa aspek penting dalam memahami pemerintahan daulah Islamiyah. Yang pertama, ada prinsip-prinsip dasar. Pemerintahan Islam dibangun di atas sejumlah prinsip fundamental yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Prinsip-prinsip ini meliputi pertama, tauhid atau keesaan Tuhan. Ini adalah pondasi utama. Umat muslim meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya penguasa dan pencipta alam semesta dan segala bentuk kekuasaan harus tunduk kepadanya. Yang kedua adalah kedaulatan syara, yang dimana hukum syariah atau hukum Islam diakui sebagai sumber hukum tertinggi dan mengikat dalam seluruh aspek kehidupan termasuk hukum perdata, pidana, keluarga, dan etika. Kemudian ada keadilan sosial. Daulah Islamiyah menekankan pentingnya keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh warga negara, menuntut distribusi sumber daya dan kemakmuran yang adil serta perlindungan hak asasi manusia. Yang kemudian ada musyawarah atau syura. Pengambilan keputusan penting dilakukan melalui musyawarah atau konsultasi antara pemimpin dan perwakilan umat, memastikan bahwa pemimpin terpilih adalah yang paling kompeten dan sesuai dengan nilai Islam. Yang kemudian ada persamaan. Semua individu dianggap setara, di mana hukum tanpa memandang ras, etnis, atau status sosial. Yang kemudian ada otonomi dan kebebasan individu. Pemerintah Islam mengakui nilai-nilai otonomi dan kebebasan individu yang dimana menghargai perbedaan etnis, budaya, dan bahasa sebagai manifestasi kekayaan dalam masyarakat. Yang kemudian ada amar ma'ruf nahi mungkar, yang ini prinsip menyerukan kebaikan dan mencegah kemungkaran menjadi bagian internal dari tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Kemudian ada struktur pemerintahan atau khilafah, yang secara umum struktur pemerintahan dalam konsep daulah Islamiyah terutama pada masa khilafah terdiri dari beberapa pilar, antara lain yang pertama ada khalifah atau kepala negara, pemimpin tertinggi yang bertanggung jawab untuk menerapkan Islam di dalam negeri dan menyebarkan dakwah Islam ke seluruh dunia. Khalifah kadang disebut sebagai Amirul Mukminin, Sultan, dan Imam. Kemudian ada muawin atau pembantu kepala negara, ada muawin ta'widil atau berkuasa penuh, dan muawin tabzid atau urusan administrasi. Ada wali atau gubernur di setiap provinsi atau daerah, ada qadhi atau hakim, lembaga peradilan yang mengadili sengketa, ada amirul jihad dan angkatan bersenjata atau al-jaizi atau panglima perang yang berkekuatan militer untuk menjaga keamanan dan menyebarkan dakwah. Kemudian ada aparat administrasi jihad al-idari. Kemudian ada majelis umat, bisa diartikan sebagai perwakilan rakyat atau ahlul ikhtiyar, yang terdiri dari ulama, pemimpin suku, dan pemuka masyarakat yang memiliki kewenangan untuk memilih atau memberhentikan khalifah. Perbedaan dalam sejarah penting untuk dicatat bahwa implementasi pemerintahan daulah Islamiyah bervariasi sepanjang sejarah. Yang pertama ada Khulafah Rasyidin. Masa ini dikenal sebagai periode ideal di mana kepemimpinan sangat menekankan pada musyawarah dan keadilan. Khalifah dipilih melalui musyawarah. Kemudian ada dinasti Umayyah, yang dimana sistem pemerintahan berubah menjadi monarki. Kepemimpinan diwariskan secara turun-temurun. Meskipun demikian, mereka tetap menerapkan sistem hukum Islam dan menunjukkan kejayaan dalam berbagai bidang seperti administrasi, ekonomi, dan pembangunan fasilitas umum. Kemudian ada dinasti Abbasiyah yang mirip dengan Umayyah, kekuasaan penuh ada di tangan khalifah dengan dasar hukum Allah atau hukum Islam. Model pemerintahan ini kadang disebut teokrasi, di mana kekuasaan tertinggi juga berada pada ulama dan khalifah memimpin urusan duniawi serta agama.
Secara keseluruhan, konsep Daulah Islamiyah adalah gagasan tentang negara atau pemerintahan yang berlandaskan pada ajaran Islam dengan menekankan pada keadilan, musyawarah, dan kedaulatan syariah sebagai prinsip utamanya. Namun, bentuk dan penerapannya dapat berbeda-beda tergantung pada interpretasi dan konteks sejarah. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.